Sobat YouTube, hari ini saya akan memperlihatkan berbagai tanaman sayur-sayuran yang saya tanam di planter bag. Pot planter bag ukuran ada yang 15 liter dan ada yang 20 liter ya. Jadi di sini yang pertama di sini sudah mulai berbunga ini ya. Naik ke atas adalah lobak ya, semacam lobak cherry. Ini lobaknya sudah muncul ya. Sudah ada beberapa yang muncul di sana lobaknya. Ya, jadi dalam satu planter bag ini ada 5 atau 6 ya, saya tanam di dalam. Ya, nanti daunnya juga akan dikonsumsi. Seperti ini nih sebenarnya sudah tua, namun saya rencana akan membuat dia menjadi berbiji, berbuah dan berbiji sehingga saya bisa kembangkan kembali. Nah, ini adalah sawi pagoda ya. Sawi pagoda di sini ada sekitar 3 pohon dalam satu planter bag ini. Kemudian yang ini sawi Mizuna. Ya, sawi Jepang atau sawi Mizuna juga sudah mulai tumbuh ya. Tidak lama lagi ini dipanen ya. Ya, ini juga kembali lobak lagi. Ya. Mungkin karena kurang kena matahari di sini, sekitar saya manfaatkan sekitar tanaman tabu lampot saya. Ya. Ini lagi. Ini adalah buah bibit ya. Jadi ini adalah bibit yang umbinya sudah ada ini. Ya. Ini bibit yang sangat unik karena jenisnya ini melingkar putih merah ya. Di dalamnya kalau dikupas dia melingkar putih merah. Ya. Ada sekitar 5 pohon. Nah, ini lobak lagi ya. Lobak. Lobak juga ada 4 jenis yang saya tanam ya. Ada lobak cherry merah, ada yang putih, dan juga ada yang campuran merah putih. Ada yang panjang, ada yang bulat. Ini juga Mizuna lagi. Nah, dan ini adalah wortel ya. Ini wortel bulat. Ya, bukan wortel yang biasa dijual di pasar. Ini adalah wortel bulat. Saya mencoba juga menanamnya di planter bag ini. Memang pertumbuhannya kurang pesat karena kurang terkena matahari ya. Karena di sini saya tanam di antara tabu lampot ini sudah besar. Tabu lampot belimbing Roma, belimbing Dewi, dan tabu lampot jambu batu, jambu sukun ya. Yang buahnya sudah besar sekali, dan ini ada yang sudah masak ya, saya perlihatkan akan dipanen. Ini ya. Ya, besar sekali buahnya. Ini. Jadi ini sudah masak, sobat YouTube. Ya. Kalau satu orang yang makan ini mungkin akan sisa ya, tidak bisa menghabiskan. Ya, lumayan berat. Mungkin ini sekitar lebih dari setengah kilo. Ini adalah jambu sukun. Ya, jambu sukun yang disebut sukun karena tidak ada bijinya. Sebenarnya ada bijinya tapi sedikit ya. Yang di dalamnya merah. Ini sangat manis. Ini adalah salah satu tanaman tabu lampot saya. Oke, saya teruskan. Yang berikutnya kembali ini adalah sawi pagoda. Nah, dan ini yang lain ya. Memang tersendiri potnya hanya sekitar pot 11 liter ini. Tapi dia hanya satu pohon. Karena ini adalah bunga kol ya, yang putih. Dia akan tumbuh di sini nanti bunga kolnya.
Di antara tabu lampot juga saya manfaatkan karena banyak tabu lampot saya masih kecil dan cenderung kerdil ya, seperti ini tabu lampot mangga. Sedangkan tempatnya sudah besar seperti ini. Ini 150 liter ya potnya. Jadi saya manfaatkan dengan daripada rumput yang tumbuh dari saya menanam sayur-sayuran di sini. Ada misuna ya. Ini bunga kol. Dan yang sana ini sudah ada undinya adalah lobak ya, lobak seri. Ya, daripada tumbuh rumput, maka saya manfaatkan menanam sayuran di tabu lampot kerdil ini karena tanahnya subur, dimanfaatkan untuk menanam sayuran. Ya, ini juga. Nah, ini sudah besar ya, lumayan besar wortelnya. Menanam di pot ini sebenarnya tidak terlalu rumit karena hanya ditanam satu kali saja. Ini saya belum memberikan tambahan pupuk ya, sudah subur seperti ini karena media tanamnya memang juga yang sudah subur ya, sudah baik. Yang selalu saya sampaikan bahwa kita gunakan media tanam campuran arang sekam dan pupuk organik ya. Ini adalah bunga kol. Ternyata di sini ada dua ya, bunga kolnya. Kemudian ini lobak lagi ya. Lobaknya sudah mulai muncul ya. Seperti ini juga tabu lampot mangga yang kurang-kurang bagus di sini tumbuhnya ya. Di bawahnya ini penuh dengan berbagai macam sayur. Nah, sebelah sini juga bisa sobat YouTube lihat. Nah, ini adalah kol ya, kol yang saya tanam. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh. Ini barusan saya pindahkan ya dari menanam melalui ujungnya ya, tunasnya saya pindahkan ke sini untuk satu pohon tabu lampot pot yang berukuran 11 liter sampai 18 liter ya. Nah, ini juga sawi pagoda. Ini misuna sudah mulai berbunga. Misuna ini rencana juga saya akan jadikan bibit juga sebagian. Ya, di sini banyak misuna ya. Nah, ini lobaknya sudah kelihatan naik ya. Ini lobak merah. Sebenarnya ini sudah bisa dipanen sobat YouTube. Ya, ini juga sudah muncul ya lobaknya. Ya, seperti ini. Nah, ini juga di bawah. Jadi sepanjang jalanan antara tabu lampot ini ada sawo abiu, ada apel ya, apel, sawo abiu, kemudian mangga, kemudian belimbing lagi. Ini saya tanam di bawahnya sayur-sayuran di planter bed. Nah, kalau yang ini adalah lobak putih ya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah lobak putih, ini kelihatan ya, tapi lobak yang bulat tapi putih ya. Ini sudah muncul. Nah, di sana juga tidak ada. Nah, ini juga bunga kol ya. Nah, sobat YouTube, di sini ada bunga kol yang sudah masih kecil tapi sudah muncul ya. Ini karena kurang kena matahari sehingga dia kerdil begini ya. Tapi ini tetap menghasilkan bunga kol. Ya. Jadi, ini ada dua di sini. Ya. Ini lobak ya mirip lobak seri ya. Ini saya ambil satu saja supaya yang satu bisa berkembang lagi.
Nah, seperti ini lobaknya. Jadi bisa sobat YouTube lihat, ini sebenarnya belum maksimal ya, masih mau berkembang. Jadi lobak ini jenisnya memanjang sedikit, tidak terlalu besar ya. Di atasnya merah, di bawahnya sebenarnya ada putihnya ini ya, putih. Jadi kalau dia agak tua, dia akan memanjang dan ada putih di bagian bawah lobak ya. Nah ini kalau tidak ditanam sayur ini pasti banyak seperti ini ya, rumput-rumput ya. Tapi karena sayurnya sudah lebih duluan, maka rumputnya sudah berkurang. Nah ini juga Mizuna yang sudah tinggi, saya akan bibitkan ya. Jadi inilah semua setelah saya menanam kurang lebih sebulan, dia sudah tumbuh dengan baik. Jadi secara keseluruhan ini sudah 1,5 bulan ya, hampir 2 bulan sejak tanam biji ya, hampir ya 1,5 bulan. Dan ini sudah ada juga, ini adalah beetroot atau beet yang saya katakan tadi, unik ya, dia merah putih di bagian bawah, dalamnya melingkar ya. Ini daunnya juga bisa dimakan ya. Terus ke sana ini di antara tabu lampot, ini juga tabu lampot anggur, bawahnya ada Mizuna dan bunga kol ya. Ini lengkeng, tabu lampot lengkeng, di bawahnya saya tanam sayur bunga kol dan Mizuna juga. Nah ini tabu lampot apel ya, tabu lampot apel ini di bawahnya sudah tinggi juga ini ya, lobak ya, ada lobak. Ini juga sudah ada lobaknya ya, kelihatan ya, namun masih kecil ya buahnya. Walaupun masih kecil sudah kelihatan ya, sudah berbuah ya. Dan ternyata perkembangannya sangat pesat karena memang tanahnya subur di sini ya. Tanahnya sangat subur. Ya ini saya akan panen beberapa Mizuna karena saya melihat terlalu lebat ya seperti ini ya, maka saya akan panen ini ya. Ini sudah bisa dimakan sebenarnya, tapi ini masih kecil ya sebenarnya, cuma menjarangkan saja karena sudah lebat. Nah ini sawi Mizuna sangat enak ya. Ini masih mudah, tapi karena banyak saya jarangkan saja dulu. Yang lainnya akan kita perbesar lagi. Oke. Ya, ini juga saya rencana memanen ya, karena dia berdempet ini dua. Saya pindahkan, saya panen saja satu ini karena sudah besar ya. Ini adalah beet ya. Oke. Jadi 3 macam sayur ini saya coba panen awal ya, penjarangan saja dulu. Oke. Nah ini ada 3 sayur yang sebenarnya masih mudah, masih berumur 1,5 bulan sampai jalan 2 bulan ya. Ada beet, ada lobak dan Mizuna ya. Ya sobat YouTube, ini adalah hasil panen saya hari ini, sekaligus memperlihatkan tadi berbagai macam sayuran yang saya tanam di planter bag ya. Pot ukuran ada yang 11 liter, ada yang 15 liter dan 20 liter.
Nah, salah satunya yang tadi kita panen adalah ini Misuna ya. Kemudian ada lobak ya, lobak merah putih ya, lobak Indonesia, dengan ada bit ya, bit yang di dalamnya ini dia melingkar putih merah ya, sangat bagus sekali. Kemudian ini adalah asparagus, tadi juga panen sedikit saja yang bisa dipanen di sekarang ini, hanya 5 ini asparagus. Kemudian kebetulan di tabung pot saya ada buah jambu sukun yang sudah sangat masak ya, sudah sangat masak, dan ini juga saya panen sangat besar, dan itu sudah berapa kali saya panen ya, sudah banyak yang dipanen. Dan hasil kebun yang lain ini ada buah labu, ada 2 labu ya, dan daunnya juga saya panen. Kemudian ada ya buah pepaya California ya, pepaya California, dan ada wortel juga tadi sisa-sisanya ya, wortel. Oke, ini hasil kebun hari ini saya perlihatkan kepada sobat YouTube karena keunikannya menanam di planter bag. Dengan kita menanam di planter bag tidak membutuhkan lahan yang luas, tetapi hasilnya maksimal ya. Berbagai macam sayur yang jarang kita temukan di pasar ya. Jadi kalau sayur kangkung, sawi, yang lain-lain sebagainya itu, bayam, itu sudah tidak saya tanam lagi. Yang saya tanam ya yang betul-betul unik ya, sayur-sayuran unik yang saya tanam di planter bag. Oke, sobat YouTube, itu sedikit contoh dari saya bagaimana kita menanam sayur-sayuran di pot planter bag yang tidak membutuhkan lahan luas. Sampai bertemu pada video berikutnya.